Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggraini dengan NPM 204244146. Saya berasal dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai kurikulum nasional atau kurikulum merdeka dengan mata kuliah Telaan Kurikulum dan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari Rencana Pembelajaran 1947 yang merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter, semangat kebangsaan, dan kecerdasan bernegara. Materinya sudah dipengaruhi sistem pendidikan Belanda, tetapi sudah diarahkan untuk membentuk watak bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, kurikulum rencana pembelajaran terurai pada tahun 1952. Pembelajaran ini yang lebih terstruktur dan terurai. Setiap mata pembelajaran diurai dengan jelas dan guru mengajar sesuai bidangnya. Perubahan dari kurikulum 1947 terlihat pada sistem penyusunan materi yang lebih sistematis dan terarah pada kebutuhan nasional. Selanjutnya, kurikulum rencana pendidikan tahun 1964. Pada tahun 1964, rencana pendidikan pembelajarannya lebih menekankan pengembangan 5 aspek utama yang disebut Pancawadana, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Perubahan dari kurikulum 1952 adalah fokus yang lebih luas pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, bukan hanya pada materi pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1968. Pada tahun 1968, kurikulum kembali berubah dengan penekanan pada pembinaan jiwa Pancasila dan pembentukan manusia pembangunan. Perubahan ini dipengaruhi situasi politik saat ini, sehingga pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini membawa perubahan dengan menggunakan pendekatan tujuan pembelajaran yang lebih rinci dan sistematis. Guru diwajibkan membuat rencana pembelajaran secara detail. Perubahan dari kurikulum 1968 terlihat pada penekanan efisiensi dan administrasi pembelajaran yang lebih tertata. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Pada tahun 1984 diperkenalkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini mengubah pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada siswa. Perubahan ini bertujuan agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses belajar. Selanjutnya itu ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan memadukan pendekatan tujuan pembelajaran dan keaktifan siswa atau CBSA. Pembelajaran tetap terstruktur dengan tujuan yang jelas, tetapi siswa juga dituntun lebih aktif. Kurikulum ini menggunakan sistem catur bulan, namun beban materi dan jam pelajaran yang cukup berat membuat siswa sering merasa terbebani karena pembelajaran yang lebih fokus pada penyelesaian materi daripada pendalaman pemahaman. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Tahun 2004 diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menekankan pencapaian kemampuan siswa, bukan hanya penguasaan materi. Pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahannya dapat dilihat pada fokusnya beralih dari penyelesaian materi ke kompetensi yang jelas dan terukur. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Pada tahun 2006 lahir kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Perubahan dari KBK adalah adanya otonomi yang lebih besar bagi sekolah dalam mengelola pembelajaran.
Selanjutnya ada kurikulum 2013. Pada tahun 2013 diterapkan kurikulum 2013 atau K13 yang menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini menggunakan pendekatan ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selain itu, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui berbagai teknik, seperti observasi, tes, dan praktik. Perubahan dari KTSP terlihat pada penekanan yang lebih kuat terhadap pendidikan karakter, serta sistem penilaian yang lebih rinci dan kompleks untuk mengukur perkembangan siswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih sederhana, fleksibel, dan berfokus pada pengembangan potensi serta minat siswa. Pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil belajar Pancasila menjadi ciri utama. Perubahan dari kurikulum 2013 tadi, materinya lebih ringkas dan pembelajaran yang lebih mendalam, serta menyesuaikan kebutuhan zaman. Kesimpulan dari seluruh kurikulum tadi yaitu adalah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum nasional atau kurikulum merdeka menunjukkan adanya perubahan yang terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Pada awalnya, kurikulum lebih menekankan pembentukan karakter dan semangat kebangsaan, kemudian berkembang menjadi lebih terstruktur, berbasis tujuan, hingga berbasis kompetensi. Seiring waktu, pembelajaran juga berubah dari yang berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru menekankan fleksibilitas, pengembangan potensi, serta penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. Secara keseluruhan, perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.